Oke guys, karena ini ada pesanan jam tangan yang akan saya kirim. Ini saya menjual secara online. Kita akan memperbaiki jam tangan ini, itu kendalanya sering telat. Nah, biasanya kalau di pasar-pasar kayak gini itu memperbaiki jarum yang nempel di krono. Nah ini dia nempel krono, ini sering nempel, kadang yang membuat sering telat tuh kayak gini guys. Nah kalau kita di pasar-pasar mungkin untuk memperbaiki kayak gini itu kita mengeluarkan biaya paling enggak antara 15 sampai 20 ribu guys. Nah tapi kalau teman-teman sudah tahu ilmunya, jadi nggak perlu mengeluarin biaya. Caranya seperti ini. Kayaknya ini membongkar kaca ini guys. Kalau membongkar kaca ini bisa sampai 25 sampai 30 ribu guys. Oh ya, ini membongkar kaca kayaknya. Karena ini harus membongkar kaca, paling biayanya bisa sampai 20.000 ke atas guys. Oke, untuk cara membukanya ini sudah tak terangin bolak-balik, saya menampar tebal pas di konten saya. Teman-teman bisa cari di playlist atau daftar putar cara servis jam tangan untuk mempelajari lebih lanjut ya guys ya. Ini bongkar kaca guys, tapi ini kayaknya kacanya agak susah, saya menggunakan ini saja guys. Nggak bisa juga, ini juga kurang. Kacanya dilem atau tidak ini? Kalau dilem itu bahaya ini. Sebentar saya cek dulu kerusakannya ini, harus membongkar kaca atau tidak gitu. Kalau bisa mungkin tuh tanpa membongkar kaca biar enak. Oke. Ya itu masih kemungkinan bisa mepet, ini masih ada kemungkinan untuk menatap kaca, menempel kaca. Setelah saya analisa, kita harus membongkarnya. Terlebih dahulu seperti ini guys, dengan menekan sisi apa itu ini. Di konten-konten saya sudah tak terangin bagaimana caranya membongkarnya, bagaimana udah tak terangin secara detail dan rinci tentunya. Jadi teman-teman bisa langsung ke playlist daftar putarnya. Di daftar putar cara servis jam tangan di Jendela Wali tentunya, nanti untuk mengetahui lebih detail kalau misalkan masih kurang paham di sini. Ini saya tekan ini, saya tekan lagi ininya, krononya ini tak tekan lagi biar enggak mepet. Oke, kita senterkan. Oke, ini cukup. Lalu saya bisa naikkan ininya, jarumnya agar tidak terlalu. Saya ambil jarak. Oke, gini jaraknya bisa. Oke, jaraknya bisa semua. Sebelumnya saya cari dulu tombol senterkan dulu AMP nya apakah pas. Kalau misalkan ini harusnya untuk jam 12 malam terus berubah. Ini jam 10 nya berubah. Oh ini misalnya ini kembali lagi lah, misalkan ini kan kalendernya di angka 16 ya, kelihatan nggak? Di situ kelihatan lah ya, di sini kelihatan ya kayak gini. Pada huruf M ini itu harus berubah. Nah ini nggak apa-apa, kurang sedikit. Ini sudah nggak apa-apa, nggak perlu saya bongkar pasang lagi, udah cukup itu untuk krononya aktif. Nah tadi kan cuma masalahnya sering telat karena jarumnya nempel kayak gitu. Kalau buka kaca kayak gini padahal sepele, tapi resikonya besar guys kalau nggak tahu ilmunya. Jadi sudah tak terangin di konten saya bolak-balik bagaimana apa itu cara servis jam tangan dengan harus membongkar kaca kayak gini kan.
itu ada kayaknya judulnya kayaknya gitu, servis jam tangan dan membongkar kaca gitu kan. Kalau ini dibuka dari sini kan nggak bisa, kadang ada yang harus membongkar kaca kayak jenis jam klasik itu kan, untuk membuka mesin tuh harus bongkar kaca. Dan tekniknya sudah tak ajarin tadi. Kalau kurang lengkap, kalau masih kurang paham ya teman-teman bisa dari awal lagi melihat di konten saya yang dasar-dasarnya itu di awal-awal konten, tentunya di playlist cara servis jam tangan, bisa dibuka sekarang atau nanti setelah memahami ini. Oke, untuk memasangnya ini kacanya menggunakan lensa guys ya, kaca lensa. Nah ini saya pasang, ini saya pasang dulu. Ini kalau teman-teman di pasar atau di tempat servis ini 20.000 ke atas biayanya kayak gitu, tanpa modal, cuma butuh keterampilan seperti ini itu udah menghasilkan cuan. Keterampilan seperti ini tak akan ada habisnya guys, nggak perlu modal lagi, jadi dapat 25.000 ya bersih gitu. Karena apa? Membongkar kaca ini beresiko gitu. Alubinya servis itu kayak gitu. Kalau saya dulu gitu, kalau di pasar 20.000, kalau servisnya membongkar kaca gini. Kalau di mall kayak gitu ya 30.000 gitu. Tergantung jamnya juga. Semakin jam itu mahal, harganya juga mahal biasanya. Kalau misalkan jam itu kelas 1 jutaan, saya patok harga 50.000 kayak gitu. Nggak modal ya, cuma servis ini aja gitu. Soalnya harus membongkar kaca. Kalau dibongkar sendiri, orang awam kan nggak tahu tekniknya. Mungkin di channel-channel YouTube lainnya ada cara servis seperti ini atau enggak, saya juga nggak tahu sih. Saya belum pernah lihat atau pernah cari-cari servis jam tangan di YouTube, itu belum pernah. Jadi saya mengandalkan pengetahuan saya sendiri. Waktu pernah menjual jam tangan di outlet jam ya, dan juga servis. Oke, untuk kacanya sendiri udah tak terangin ya, di konten saya tak terangin bagaimana supaya cara masangnya bagaimana udah tak terangin, nggak perlu saya ulang lagi kan. Diulang ya perlu. Bisa diulang caranya seperti ini. Kalau masih kurang paham ya, bisa playback di konten saya sebelumnya. Kita kembali di konten saya sebelumnya yang menerangkan tentang servis dan harus bongkar kaca kayak gini. Nah ini sebentar. Untuk masang ini nggak boleh lebih dulu, harus bersamaan dengan kaca untuk masang ringnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang paham, kurang detail ya bisa playback lagi ke ini. Jangan terbalik juga, ininya saya terangin di konten saya sebelumnya. Bisa putar lagi ke kembali lagi ke daftar putar cara servis jam tangan di channel saya, itu lengkap sana udah. Ini menggunakan kaca lensa ini. Model ilmu seperti ini, keterampilan seperti ini itu bisa menghasilkan cuan guys, kalau kita benar-benar kayak gitu. Nggak perlu jual jam tangan. Kadang kan ada yang di pasar-pasar tuh kan ada satu kotak terima servis jam tangan lah gitu ya, cuma gini-gini aja servisnya, nggak berat-berat gitu, nggak ada. Servis jam tangan berat tuh nggak ada, kecuali angkat besi ya baru berat. Nah seperti ini, tekan biar rata. Nah kalau teman-teman udah menguasai ilmu atau menyerap pengetahuan dari saya ini, teman-teman kalau mau menjadikan cuan
mencoba-coba untuk mengais keberuntungan dari sebuah jam tangan ini, teman-teman bisa langsung ke pasar, bawa etalase atau meja kecil saja dan kasih tulisan menerima servis jam tangan. Nah gitu, ganti baterai biasanya kayak gitu, ganti kaca nanti udah tak terangin nantilah kalau ada alatnya. Butuh gerinda duduk satu saja bisa, ini silnya nggak ada sih, tak kasih sil ini bisa nggak bisa, ini silnya harus kecil ini. Oke, ini nggak usah tak kasih sil aja, ini nggak apa-apa karena silnya memang rusak dan yang servis juga tidak mengatakan ganti sil gitu. Biar apa itu gak usah ganti sil aja, nanti biar rusak nanti biar serviskan lagi ke sini itu ya kan. Kalau nggak rusak ya nggak diserviskan, nanti malah kasihan tukang servisnya. Kalau nggak kesini ya di tukang servis lain kan bisa. Itu namanya gimana apa ya, memberi peluang kepada tukang servis lainnya gitu. Saya itu baik kan gitu guys, membeli peluang, membeli kesempatan pada tukang servis lainnya. Hasilnya ada tapi nggak tak pasang. Oke, gini aja udah cukup ya guys ya. Teman-teman bisa aplikasikan dan langsung terjun di pasar setelah menguasai semua ilmu mekanik jam tangan atau servis jam tangan seperti ini.